Halo, welcome back di Lentera Intuisi. Saya Iswana Suhendar, biar akrab panggil Kadal aja. Malam ini mau bawain tema readingan tarot. Nggak, readingan tarot dengan tema tuh kan. Baru intro udah beribet emang si Kadal tuh. Apa sih yang lu pikirin, Dal? Yang sedang kepikiran kamu saat ini. Lucu banget gak sih kalau yang sedang kepikiran kamu saat ini? Terus ternyata orang yang saat ini lagi kupikirin nonton ini. Ya, nggak sih, kayak nggak, aku lagi nggak kepikiran anyone in particular. Iya, wink wink. crossing finger crossing finger, no, I'm not thinking anyone in particular. So iya, buat signifikatornya atau apa sih, kayak aku pikir temanya udah cukup jelas. Eh, ini kayak mungkin di beberapa reading juga ada yang udah aku jelasin jadi soal tema ini yang sedang kepikiran kamu saat ini. Ya berarti kan kayak fokusnya adalah ke orang itu, ke orang yang sedang kepikiran kamu saat ini. I think it's too obvious to explain, but anyway I'll explain it. Ya aku jelasin aja sih, soalnya ini kayak ya targetnya jelas, kayak gitu, kayak targetnya jelas orang ini gitu, orang yang lagi kepikiran kamu. Terus mungkin in the process bakal dijelasin dia kepikirannya karena apa, kayak gitu, kayak dia kepikirannya apa, terus kayak hambatannya apa, kayak gitu. Kayak Celtic Cross tuh biasanya kayak gitu, soalnya ada crossing in the center of the reading, ada yang crossing soalnya inti masalahnya itu, terus yang jadi penghambatnya apa. Ya aku nggak tahu sih, aku udah jelasin belum sih kenapa aku pakai Celtic Cross. Soalnya itu gampang, di Orpal sudah ada, dan harusnya sih Celtic Cross bisa bisa lebih akurat. Ya makanya, karena konteksnya akurat, sebisa mungkin aku nyari tema yang nggak terlalu presisi atau segeneral mungkin. Soalnya ntar pas masuk ke spread Celtic Cross baru kita kerucutkan niat aku tuh, atau proses dibaliknya tuh seperti itu. Semoga bisa ku operasikan dengan baik, maksudnya ya semoga itu bisa ku eksekusikan dengan baik sih, nggak cuma in teori. Soalnya yang tadi aku bilang kayak in teori banget gak sih. Anyway, signifikatornya ya, grup 1 kalian punya Nine of Wands, grup 2 kalian punya King of Swords, grup 3 kalian punya Eight of Wands. Jadi buat tema bacaan tarot kita malam ini, yang sedang kepikiran kamu saat ini, ya, itu wordingnya sudah ku perhatikan. Jadi kayak bukan siapa yang sedang atau apa yang sedang, atau yang, jadi kayak bukan apa dan siapanya gitu kan, soal siapa yang mikirinnya atau dia lagi kepikiran apanya. Itu bakal kita ulik ntar pas spreadnya udah keluar. Jadi kalian, oh ya, kayak tarik nafas dulu, ya dah, tarik nafas dulu, relax, oke. Ya, yang sedang kepikiran kamu saat ini, itu judulnya. Ya, jadi apa dan siapanya nanti kita cari tahu. Kalau emang itu yang berusaha kalian cari tahu lewat readingan ini, coba difokuskan atau diniatkan. Tarik nafas lagi ya, soal siapanya dan soal apanya yang ingin kalian coba cari tahu di sini. Grup 1 kalian punya Nine of Wands, grup 2 kalian punya King of Swords, grup 3 kalian punya Eight of Wands. Oke, kalau udah bisa mutusin, kalau udah bisa nentuin kalian ada di grup yang mana, kita ketemu di grup kalian, oke? See ya. Iya, hello and welcome grup 1. Buat tema bacaan tarot kita malam ini, tadi apa ya, bentar. Itu antara aku lupa dan
antara aku belum belum bener-bener fix soal tema yang bakal aku bawain malam ini. Ya, ya maklum lah grup satu ini first on the list. Oke. Ya aku agak agak terbagi gitu tadi mau pakai tema yang ini atau ini. Cuma udah recording jadi kayaknya aku kudu komit. Yang sedang kepikiran kamu saat ini. Ya, bentar aku checklist dulu. Ini sedikit sedikit behind the scene. Semalam aku recording buat tema yang satunya lagi, terus pas banget di grup satu kayaknya recording jalan 10 menit gitu, tiba-tiba mati lampu. Aneh banget man, itu mati lampu jam 1 pagi. Kayak mati lampunya bentar sih, kayak ada 5 menitan, gak sampai 10 menit gitu. Enggak deh, kayaknya cukup lama, tapi aku gak lanjut recording soalnya moodnya udah berantakan gitu, kayak males. Anyway, temanya fixing itu ya, yang sedang kepikiran kamu saat ini. Ya, yang sedang kepikiran kamu saat ini. Grup 1. Di sini kalian punya 9 of Wands. 9 of Wands. Aku ngerasa ada siapapun ini yang sedang kepikiran kamu saat ini. Aku ngerasa orang ini menahan dirinya untuk gak dulu berkomunikasi dengan kamu, at least buat saat ini. Soalnya 9 of Wands tuh ada energi perseverance, jadi dia membatasi diri. Ya, itu yang dari tadi aku cari kata itu, membatasi diri dari, mungkin bisa dari kamu atau bisa juga dari dunia, dari orang lain. Yang jelas mungkin kalau ngeliat ada 9 of Wands di sini, dia lagi pengen sendiri dulu. Cuma di tengah kesendiriannya, dia milih atau dia malah kepikiran kamu. Agak ironis ya, maksudnya kayak ini aku mending sendiri dulu, tapi lagi sendiri-sendirinya kok aku malah kepikiran kamu. So sweet sih, cuma aku nggak tahu sih konteks lebih lanjutnya. Oh iya, dan 9 of Wands tuh kalau ngelihat sebelumnya ada 8 of Wands. 8 of Wands tuh soal komunikasi yang intens, komunikasi yang berkelanjutan, yang sifatnya cepat gitu taktokannya. Mungkin ini orang yang sebelumnya cukup intens komunikasi dengan kalian. Jadi sebelumnya kalian komunikasinya intens tuh, kayak tiap hari, kayak chatnya tuh ada 5 menit sekali kayak gitu. Kayak aku nggak tahu sih konteksnya kalian di sini komunikasinya apa, kayak chattingnya soal apa, cuma ada kesan dulu kalian sempat deket banget kali ya. Ya, deket dalam artian kalian berkomunikasi dengan cukup sering. Ya, kalau kita artikan intensitas di sini sebagai intensitas seberapa sering kalian komunikasi, ya mungkin cukup sering di sebelum-sebelumnya. Cuma for some reason orang ini mendadak jadi guarded towards you, or even towards people in general. Jadi tiba-tiba dia ngilang, tiba-tiba dia ngebatasin diri dari komunikasi dengan orang-orang, bahkan ya dengan kamu, atau bahkan mungkin dengan orang-orang, ya kayak gitu urutannya. Dan setelah 9 of Wands ada 10 of Wands. 10 of Wands tuh soal beban yang udah pengen banget dilepasin, cuma udah waktunya ya. Kayak kalau 9 of Wands tuh saatnya orang itu buat keras kepala, buat buat membatasi diri, buat masang dinding di sekeliling anaknya, dari antara dia dan orang lain.
ten of wands tuh dia udah di ambang batasnya. Jadi kalau ngeliat ke situ, apapun alasan dia untuk ngebatasin diri dari kamu, mungkin udah gak lama lagi bakal kelar. Ya mungkin karena mungkin jawabannya ada di kartu selanjutnya. Oke. Ya aku, ya udah, makanya buka aja kartunya udah. Ya ini mungkin ada Nine of Swords yang ngalangin Nine of Wands. Mungkin alasan kenapa dia ngebatasin diri dulu dari orang-orang, dari orang yang sedang kepikiran kamu ini. Mungkin karena ada kegelisahan tertentu, ada hal yang mengganggu pikirannya, yang bikin dia mungkin gak bisa tidur. Wah, ini lebih abstrak lagi sih sebenarnya. Cuma ya, you get the point. Maksudnya kalau tadi orang ini kalau dari Nine of Wands tadi kita tahu kalau orang ini lagi ngebatasin dirinya dari kalian. Di Nine of Swords ini hambatannya, karena dia crossing Nine of Wands, hambatannya ada di kondisi mentalnya saat ini. Mungkin dia sekarang lagi hektik, mungkin dia sekarang lagi banyak masalah, lagi banyak yang dia pikirin, makanya lagi nggak mau dulu komunikasi dengan siapa-siapa, atau lagi nggak mau dulu komunikasi dengan kamu saat ini. Jadi pasti kepikiran kamu. Agak susah ya kita terus-terusan kepikiran orang, tapi kita nggak bisa ngomong langsung dengan orangnya. Itu beban lo by the way ya. Terus aja dipikirin, tapi nggak dihubungin, nggak diobrolin, cuma dipikirin doang. Root energinya ada death. Ada proses transformasi. Mungkin apa yang dulunya kalian komunikasinya baik-baik saja. Oke, gini deh. Aku ngelihat ada, karena ada kartu death di root of the reading, dan dia di posisinya di root of the reading. Aku ngelihat ada mungkin hubungan kalian berdua di sini udah waktunya untuk bertransformasi. Ya, sama aku dapat kesan itu. Mungkin yang saat ini ngehalangin dia untuk bicara, yang bikin dia ngebatasin diri dari orang-orang sekitarnya, atau mungkin dari kamu aja gitu. Itu sedih sih. Kayak sama orang-orang mau perasaan dia biasa aja, kenapa sama gue begitu ya? Kemarin dia ngobrol biasa aja, kok sekarang dia ngejauh. Sama orang-orang bisa aja, kenapa aku salah apa ya? Itu awkward man, serius. Ya, di sini kayak mungkin ada, kalau tadi ada, iya, kalau Nine of Swords ini soal kepikiran, soal ada hal yang dia pikirin dengan serius sampai ngeganggu waktu istirahatnya. Mungkin dia mikirin hubungan kalian, dan ada perubahan apa di hubungan kalian. Sama aku nangkep kesan kalau iya gitu, dia ngebatasin dirinya dari kamu. Mungkin dia lagi mikirin kalau kedepannya hubungan kalian gak bisa sama lagi. Kayak kalau sebelumnya komunikasi kalian intens sebagai teman, mungkin yang bikin dia ngebatasin diri dari kamu sekarang adalah dia mikirin potensi lebih dari sekedar teman dengan kamu. Dan dia butuh waktu itu, dia butuh waktu dulu buat sendiri. Makanya di waktu sendirinya dia masih tetap kepikiran kamu. Kan kalau mikir ke situ jadi make sense. Pas energinya ada the devil. Ada adiksi, ada ketergantungan. Mungkin kalau ngelihat ada Nine of Wands di sini, mungkin komunikasi kalian sebelumnya, ya kamu dan orang yang lagi kepikiran kamu saat ini, mungkin sebelumnya kalian cocok banget, kayak kalian ngobrolnya nyambung banget, sampai kebersamaan kalian harus mengorbankan banyak hal. Kayak contohnya kerjaan kalian jadi nggak beres, atau ya pokoknya nggak beres aja. Atau mungkin ini aku nggak suka sih bilangnya, tapi atau mungkin dulu waktu kalian ngobrolnya lancar-lancar aja, sebenarnya orang ini udah sama orang lain. Jadi ada codependency di situ. Jadi somehow ada perasaan
kalau aku ngelihat dari sudut pandang dia yang ada Nine of Swords di sini, terus ada The Devil di sini, mungkin dia satu titik kenapa dia mutusin buat ngebatasin diri dari kamu, soalnya dia ngerasa hubungan ini kayaknya nggak bisa diterusin, ini harusnya dihentikan di sini. Mungkin ada perasaan apa ya, ini kita harusnya nggak gini deh, kayak gitu, ini harusnya nggak gini. Nah ini Erovan yang tadi aku bilang crowning the reading, dan karena dia posisinya di crowning the reading, aku ngerasa ini apa yang bakal terjadi selanjutnya mungkin, atau apa yang kamu harapkan selanjutnya. Enggak, apa yang orang ini harapkan selanjutnya, bukan kamu tapi orang ini. Aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak tahu perasaan kamu sama dia kayak gimana di sini. Cuma somehow karena konteks readingannya adalah yang apa sih, yang sedang kepikiran kamu saat ini, jadi kebanyakan apa yang aku tangkap di sini adalah sudut pandang dia yang sekarang ini lagi kepikiran kamu kayak gitu. Jadi kalau ada Nine of Wands di sini, aku ngerasa kayak ini kayaknya datangnya dari dia pengennya komunikasi dengan kamu bisa lancar lagi, bisa intens lagi, cuma ada hal yang belum selesai dari dianya, makanya dia ngebatasin diri dulu dari kamu. Ada transformasi yang harus dia lalui saat ini. Nah ini dia. Future energinya ada Ace of Cup. Ya ini mah udah nggak lain dan kayaknya ya ini mah kartu confession kayak. Maksudnya kayak kemungkinan di masa depan yang kayaknya nggak akan jauh-jauh amat, bakal ada pengakuan, confession, pengakuan gitu, pernyataan. Oh ya, pernyataan. Ya mungkin atau mungkin itu yang dia pikirin saat ini, kayak gimana cara dia menyatakan perasaannya, karena di sini Ace of Cup. Ya kayak setelah proses transformasi ini yang dia jalanin, mungkin itu yang dia pertimbangkan matang-matang, dia pikirin bolak-balik ini. Cuma nggak tahu ya, maksudnya itu ada The Devil di belakang tuh, bisa jadi konteksnya mungkin ada hal yang harus dia tinggalkan di masa lalu sebelum dia bisa sampai ke situ, dan proses dia saat ininya dia gitu sebelum sampai ke Ace of Cup itu agak berat ya, banyak yang harus dipertimbangkan, banyak yang harus dipikirin. Jadi ya aku ngerti sih kalau kenapa dia kalau orang ini ngebatasin dirinya dulu dari kamu buat sekarang. Serius. Posisi kamu sekarang. Nah ini questionnaire tuh si penanya atau apa ya penanya, mungkin posisi kamu saat ini ya. Soalnya kalau ini centering the readingnya tuh apa yang ditanyakan adalah orang ini gitu. Posisi kamu saat ini ada di Page of Wands. Mungkin kalau ngeliat Page of Wands di sini, mungkin kamu sudah menebak-nebak atau menerka-nerka apa yang terjadi sebenarnya. Ada apa dengan orang ini, ada apa dengan hubungan kalian. Ya mungkin sebelum dari komunikasi kalian sebelumnya, sebelum orang ini tiba-tiba ngejauh itu, kamu tahu gitu, atau ada tebakannya lah, kayak bukan tebakan ya, kayak ada hint gitu, ada petunjuknya kalau kedepannya hubungan kalian bakal seperti apa. Atau mungkin bahkan Page of Wands di sini ini soal kamu sendiri yang mungkin emang mengharapkan itu dari orang ini. Iya, kayak orang ini lagi mikir keras soal apa yang harus dia katakan, atau gimana cara dia bisa nge-convey perasaannya ke kamu, menyatakan perasaannya ke kamu. Cuma
dan di sisi lain kamu juga mengharapkan pernyataan perasaan itu. Ya overall sih aku nggak ngerasa ada terlalu banyak masalah sih sejauh ini ya, kayak kecuali ya that and the devil di sini. Oh ya, atau the devil dan ada that di sini ya. Ini mungkin kalau the devil doang bisa jadi masalah. Iyalah, kayak berarti ada hal yang ya yang quote unquote memenjarakan dia di masa lalu sampai dia agak sulit buat sampai ke Ace of One, ke Ace of Cups. Tapi karena root of the readingnya kita punya that, berarti hambatan dia di masa lalu itu yang sedang dia transformasikan, kayak secara gak langsung dirinya yang dulu harus mati dalam proses ini supaya dia bisa sampai ke Ace of Cup. Jadinya ya dia ngejauh dulu dari kamu, jadinya dia ngebatasin diri dulu dari kamu. Environmentnya atau energi di sekitar kalian saat ini ada star, ada harapan, sama kayak Page of One tadi sih. Kayak mungkin kalau Page of One dia udah ngerasa kayak dia juga ada perasaan sama aku, dan di star ini makin dipertegas lagi kalau ada pengharapannya kayaknya bukan cuma dari kamu doang, tapi mungkin dari orang ini. nggak mungkin ini, probably nggak, ini lebih dari mungkin orang ini juga berharap hal yang sama dengan kamu. Orang ini juga berharap bisa menyatakan perasaannya dengan baik, atau perasaannya bisa tersampaikan dengan baik sama kamu. So far sih aku nggak ngeliat ada red flag. Iya, agak aneh, somehow agak aneh kalau semuanya terlalu berjalan mulus kayak gini. Kayak dari tadi aku nyari kayak what could go wrong ya, what could go wrong. Kayak so far so sweet, so far so smooth, what could go wrong. Makin ku cari kayak makin gak ketemu, at least dari kalian ya. Kayak kalau ngeliat sejauh ini sih gak ada hal yang perlu kalian perhatikan atau perlu kalian perbaiki ya. So far tetap berharapan baik mungkin. Dan oh iya, kalau ada Page of One di sini mungkin gak usah gerasa gerusu, gak usah gak usah, karena mungkin kamu ngelihat ada gak usah terlalu didesak ya, kayak gitu. Kayak soalnya Page of One kayaknya biasanya dia buru-buru gitu, kayak aku tahu kok dia karena mentang-mentang kamu ngelihat ada clue-nya kalau dia juga suka sama kamu, terus kamu main gerasa gerusu duluan gitu. Terus ya udah, kalau ribet gitu mending aku yang nembak duluan kayak gitu. Enggak, kayaknya nggak ke situ deh. Ya mungkin cukup cukup jalanin hari-hari kayak biasa, cukup ngejaga komunikasi kayak biasa, nggak usah terlalu digas ya itu. Soalnya Death and the Devil ini, terus Nine of Swords, kayaknya dia butuh waktu. Dia butuh waktu buat sampai ke Ace of Cup. Dia butuh waktu buat berdamai dengan perasaan. Dia butuh waktu buat berdamai dengan masa lalunya kalau di sini. Makanya dia ngebatasin diri dulu dari kamu sekarang. Komunikasinya bakal kembali lagi kok. Maksudnya seenggaknya yang aku lihat di sini dari dianya sendiri, dia pun mengharapkan komunikasi kalian bisa kembali lagi. Ada kesan kalau obrolan kalian tuh asik, ya. Dan dan mungkin itu liberating sih somehow. Kalau buat dia somehow itu liberating. Jadi rasanya memerdekakan kok ke situ sih. Kayak liberating tuh kayak ya mungkin kalau dia pikirnya kayak, atau dia ngerasanya kayak ngobrol sama kamu kok enak ya, kok aku ngerasa bebas
jadi diriku sendiri kayak gitu. Iya, kayak kok aku nggak ngerasa terkekang ngobrol sama kamu. Di apa ya, hopes and fear-nya mungkin five of coins di sini agak agak sulit atau agak asing buat aku menerjemahkannya, tapi ada ketakutan dari kamu sendiri kalau perasaan kalian di sini, pengharapan kalian di sini tidak terbalas. Ya, agak aneh sih. Maksudnya perasaan dia udah se-obvious ini sih somehow di spreadnya gini. Kenapa di sini kalian jadi takut perasaan kamu nggak terbalas, kayak harapan kamu nggak kebalas? Aneh sekali bukan? Kayak udah obvious kali. kayak udah sejelas ini, kayak dia emang sedang dealing with the devilnya aja. Terus emang lagi butuh waktu ngejauh dulu. Kenapa kamu jadi takut atau jadi khawatir kalau perasaan kamu nggak kebalas sama dia? Gimana sih? Ya yang nggak usah gitu kali. Ya, dia cuma butuh waktu guys. Ya udah, dia cuma butuh waktu guys. Gak berarti dia bakal ninggalin kamu juga sih. Ya I think it's in your mind. Ya berarti mungkin karena page of one di sini kali ya. Posisi kalian di sini page of one, jadi ada kegamangan ya. Kalau page of one tuh biasanya paling menggebu-gebu dan biasanya paling mudah untuk menyerah. Ya kalau ngelihat ada red flag dikit kayaknya enggak deh, kayaknya nggak gitu deh. Ini gue nyerah aja kali ya. Ya page of one di sini ada kesan kalau soalnya dia bukan king of wands yang apa sih, yang si hasratnya sudah mantap. Belum, di sini dia masih page of one, masih mudah untuk tergoyahkan si api cintanya. Asik. Apa sih? Ya page of one di sini mungkin dari situ ada five of coins, ada perasaan kalau takutnya dia nggak pengharapan kalian bakal dimentahkan lah. Takutnya kalau dianya nggak punya perasaan yang sama dengan kalian. Ya dan outcome-nya cantik sekali ya. Dia kayak kalau pakai kartu tarot tradisional ya kelihatan banget. Ace of Cup sama Knight of Cups. Soalnya Knight of Cups di tradisional dia bawa cawan, dia bawa cangkir atau cawan sama aja. Iya, enggak nih, kalau bawa cangkir dia mau ngeteh gitu kesannya. Atau mau ngopi. Enggak, Knight of Cups di sini bakal ada apa ya? Bakal ada pertemuan. Iya. Atau mungkin karena di sini Knight of Cups ya. Kenapa Knight of Cups ini dia bukan dia yang bawa cangkirnya? Ya padahal di kartu tradisional kan si Knight of Cups yang bawa cangkirnya. Mungkin di outcome energinya bakal ada kamu yang ngejemput bola ke dia. Iya, buat membebaskan dia dari Nine of Swords ya. Jadi ini kartunya 9 semua. Terus di sini ada 1. Jadi 10 semuanya terlengkapi kayak gitu. Semuanya di siklusnya selesai di 10. Mungkin ada itu. Jadi kalian datangnya pada akhirnya bukan sebagai page of wands. Yang kadang page of one tuh agak flirty ya. Page of one tuh agak cringe. Yeah, let's be honest man. Page of one kadang kalau ngedeketin cewek dia agak flirty. Flirty-nya kalau sukses ya sukses, kalau nggak kan cringe. Mungkin di sini kamu yang bakal datang sebagai Knight of Cups. Kamu yang bakal menjemput bola, atau dalam hal ini kamu bakal menjemput perasaan dia. Tapi karena sebagai Knight of Cups, kamu bakal datang dengan lebih apa ya? Kamu bakal datang sebagai messenger of love gitu. Jadi mungkin ngobrolnya ntar udah nggak pakai nafsu lagi kayak gitu. Maksudnya gimana ngobrol pakai nafsu? Ya, ngobrolnya mungkin lebih kayak ntar konteksnya nggak kalian tiba-tiba ngajak ngedate, terus pas ngedate kalian nyatain perasaan kalian duluan ke orang ini, enggak sih.
mungkin konteks obrolannya bakal lebih bakal lebih emosional gitu, bakal lebih dari hati ke hati kayak gitu. Kayak yang aku bayangin tuh bahkan bakal lebih bakal lebih jujur kali ya, bakal lebih honest. Ya mungkin di sini kalian bakal ngebuka dari kalian dulu kayak gitu. Kayak kalian yang bakal ngebuka kartu duluan, kalian yang bakal menjabarkan apa sih, kayak kalian yang bakal ngebuka perasaan kalian duluan ke orang ini. Baru karena kalian udah ngebuka perasaan kalian duluan, ya orang ini bakal lebih bakal lebih terbuka dari nine of one sama nine of sword-nya. Terus sampai ke ace of cup di sini. Soalnya kalau ngelihat the devil sama nine of sword, aku nggak ngerasa atau ada kesan kalau transformasi atau perubahan yang sedang dia jalani saat ini tuh agak sulit untuk bisa dia jalani atau bisa dia lewati sendiri. Dan parahnya mungkin kayak posisi dia atau sikap dia yang saat ini malah ngebatasin diri dari orang-orang atau dari kamu khususnya. Itu yang bikin dia kayak the devil sama nine of swords tuh kayak muter-muter aja di situ. Cuma konteksnya aku nggak tahu jelas nih the devil tuh atau apa yang ngehambat dia dari masa lalunya sampai dia agak sulit buat menawarkan ace of cup-nya di sini ke kamu tuh apa gitu. Mungkin itu yang bisa mungkin itu yang bakal dijembatani atau mungkin itu yang bakal dijemput sama Knight of Cups di sini. Soalnya di sini the devil kayak nggak ada air di sini, kayak apa sih dah, kayak tiba-tiba kok gitu. Aku ngerasa apapun masalah dia saat ini gitu, apapun konflik batin yang saat ini sedang dia pikirkan, sedang menghambat dia saat ini, dia udah melakukan semua yang bisa dia lakukan. Dia udah melakukan usaha terbaiknya saat ini buat mecahin masalah itu. Cuma nggak ketemu jawabannya, soalnya dia mikirnya pakai otak. Ya iyalah, mikir pakai otak, nggak, maksudnya mikirnya pakai logika. Mikirnya dia masih untung rugi kayak gitu. Padahal mungkin ya kenapa di sini kamu yang yang step up duluan atau step in, mungkin kayak kenapa di sini kamu datang sebagai Knight of Cups, karena mungkin masalah sebenarnya, mungkin the devil di sini bisa penyelesaiannya tuh bukan di logika rasional, tapi mungkin lebih ke urusan hati, urusan perasaan. Dan dia selama ini coba pakai logikanya buat memecahkan masalah itu, yang mana kan nggak nyambung kan. Maksudnya yang kayak resolusi yang diharapkan tuh Ace of Cup, tapi dia coba beresin masalahnya pakai Nine of Swords. Atau iya kayak kalau ngeliat Nine of Swords sama Nine of Wands di sini ya, dia kayak udah mikirinnya udah problem solvingnya pakai logika, prosesnya juga dia sambil marah-marah kayak gitu, kayak nggak bisa beres. Jadi aku bisa paham kalau pada akhirnya kalian mutusin buat maju duluan, soalnya kalian datangnya lewat kalian datangnya lebih dengan perasaan, lebih emosional kalian. Soalnya emang itu yang kalian pengen jemput dari dia, emang Ace of Cup yang pengen kalian jemput dari dia. Jadi best of luck buat kalian grup 1.
yang sabar ya ngadepin orang ini. Mungkin saat ini dia lagi ada di posisi sulit di hidupnya dia. Kamu jangan kebawa emosi, jangan meledak-ledak ngadepinnya. Ditenangin aja kamunya sama dianya. Mungkin fokusnya ketimbang kamu yang datang buat ngejemput Ace of Cup di sini, atau kamu yang pengen concernnya bukan di apakah perasaan kamu bakal terbalas atau enggak. Ya bukan di five of cup, bukan di five of coins di sini. Aku rasa concernnya adalah gimana cara kamu di sini bisa ngebantu dia keluar dari nine of wands sama nine of swordnya di sini, dan the devil di masa lalunya. Soalnya dia nggak bisa ngelakuin proses transformasi ini sendiri kayaknya. Dia butuh kamu. Jadi yang sabar, soalnya kalau ngeliat ada Eight of Wands di sini mungkin orang ini kesabarannya udah nggak sebanyak itu. Iya, ya, makanya aku dapat kesan kalau kayak di sini kalian yang harus sabar, dan kalau ada ngerasa insecure apakah perasaan kalian di sini bakal terbalas atau enggak, aku rasa perasaan insecure itu bisa kalian sampingkan dulu deh. Yeah, it's not about you, it's about them. Gitu aja grup 1. Ya aku somehow aku ya agak serba salah yang ngadepin orang ini. Jadi tolong lebih lembut sama orang ini. Ya grup 1 aku titip orang ini ke di bawah. Ya aku titip orang ini. Tolong baik-baik sama orang satu ini, hidupnya lagi sulit. Ya. Ya makasih banget buat waktunya ya, grup 1. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Have a good night. Ya, hello and welcome. Grup 2. Buat tema bacaan tarot kita malam ini, yang sedang kepikiran kamu saat ini. Bener gak sih? Ya, yang sedang kepikiran kamu saat ini. Di sini kalian punya King of Swords. Somehow ya, kayak khusus buat deck ini, aku ngerasa ada proud parents energy di King of Swords ini. Kayak apapun atau siapapun orang ini yang saat ini lagi kepikiran kamu, kayaknya dia cukup bangga ngelihat kamu saat ini. Aku nggak tahu siapa yang udah yang kalian lakuin di sini. Cuma aku dapat kesan proud parent energy dari King of Swords. Kayak ada kesan kalau orang ini ya gambarannya kayak orang tua yang lagi bangga sama anaknya gitu, sama. Oh iya. Dan iya, yang sedang kepikiran kamu saat ini, kalau kalian mikirnya apa sih ini bakal jadi love reading, gimana ya? Gak selalu sih. Maksudnya bisa aja ini jadi love reading. Cuma aku berusaha gak langsung ke situ ya. Aku coba cari angle yang lebih general, yang lebih broad, baru ntar dari situ kita mengkerucut, atau dari situ kita ngambil cabang-cabang storyline lain. Dan kesan pertama yang aku tangkap di sini King of Swords-nya ya proud parent energy. Kalau di sini yang
lagi kepikiran kamu saat ini. Eh, dan di sini ada King of Swords, ya jelas orang ini mikirin kamu 24/7. Kayak buat orang ini kamu nggak pernah lepas dari pikirannya. Ya makanya kayak aku dapat kesan proud parent energy, soalnya ya kayaknya cuma orang tua doang yang bakal mikirin anaknya sebanyak itu, atau ya sekomit itu. Aku ya jujur kalau sama pasangan kadang ada saatnya aku lupa. Ya tapi kalau kalau sama anak sendiri kayaknya bakal terus kupikirin sih. Jadi ya itulah kenapa perut parent energy. Oh, yang ngalanginnya adalah that. Oke, nggak usah panik. Jangan bikin apa sih? Ini bukan bad omen. Ini nggak berarti orang tua kalian bakal mati dalam waktu dekat juga, nggak. Kenapa sih? Kartu death ini emang kadang serba salah sih kalau apa ya, kalau dibawain kayak gitu. Maksudnya interpretasi itu ada, ya. Cuma aku nggak harus, dan ya nggak selalu juga dibawa ke situ interpretasinya. Mungkin death di sini lebih ke ada perubahan yang terjadi sama orang ini, ya yang ngalangin dia, atau yang mungkin mengubah cara pandang dia atau mengubah pola pikir dia terhadap kamu saat ini. Ya mungkin apa yang orang ini pikirkan soal kamu saat ini itu udah beda banget dengan apa yang dulu orang ini pikirkan sama kamu saat ini. Ya kalau ngeliat tadi King of Swords yang tadi aku bilang tuh kayak proud parent energy, mungkin dengan adanya death card ini, atau ya dengan adanya kartu death di sini, ada peralihan yang akhirnya orang ini bisa bangga sama kamu sekarang. Dulunya mungkin enggak, komunikasi kalian tidak sebaik itu. Dulunya mungkin kamu ngelihat orang ini sebagai sosok yang not easy to get along with, kayak nggak gampang, atau mungkin dulunya kamu sama orang ini nggak sedekat itu, atau ada kesan kalau kalian atau kalian ngelihat orang ini sebagai sosok yang menyeramkan mungkin. Ya. Ada Five of Cups di root of the reading. Five of Cups ada penyesalan, somehow aku dapat kesan kalau harusnya aku ngelakuin ini dari dulu, atau harusnya aku ngelakuin ini lebih awal. Iya. Ya mungkin itu yang tadi aku bilang, kayak mungkin akhirnya orang ini ngelihat ada something dari kamu yang pada akhirnya mengubah pola pikir dia soal kamu sekarang. Ya mungkin orang ini akhirnya melihat kerja keras kamu, akhirnya mungkin orang ini akhirnya mengakui kalau ternyata kamu sekompeten itu, ya karena King of Swords jadi penilaiannya bakal sangat logis dan rasional. Dia King of Swords, dia dia bisa membedakan mana yang benar dan salah. King of Swords itu mental clarity. Jadi mungkin dulu penilaian orang ini terhadap kamu masih clouded kali ya, masih belum clear, masih ada bias di sana sini. Jadi makanya penilaiannya belum clear itu. Dan sekarang dia akhirnya dapat mental clarity itu, kayak seolah-olah kalau kita balik ke storyline ini adalah orang tua yang akhirnya bangga sama kamu. Mungkin dulu dia
belum paham dengan bidang karir yang sedang kamu tekuni saat ini. Mungkin dulu buat dia masih belum, kalau bahasa Sundanya sih masih belum keharti gitu, kayak usaha kamu apa sih, kayak nggak paham saya kayak gitu, kayak, apa sih ya. Terus sekarang akhirnya dia ngerti kalau oh ini yang kamu kerjain dari kemarin kayak gitu kayak. Terus dari situ kebanggaannya muncul, dari situ dia mengakui kalau apa ya, kalau ternyata kamu pantas buat buat dapetin pengakuan itu. Nah, gimana sih ya, ternyata kamu kompeten, ternyata kamu nggak seperti yang dia kira selama ini kayak gitu. Makanya ada Five of Cups di Root of the Reading, ada penyesalan yang ngerasa kalau kenapa nggak dari dulu ya aku mikir ke sini kayak gitu, kenapa nggak dari dulu. Soalnya mungkin dalam prosesnya ya, kayak aku fokus ke Death di sini, ke Arcana 13 Death. Dalam prosesnya mungkin banyak yang berubah ya, pola pikir dia berubah, dan mungkin kamunya sendiri berubah, kamunya sendiri udah melewati banyak transformasi di sini. Jadi kayak kalau Death di sini dia crossing King of Sword, yang mana di sini aku tangkap sebagai energi dia yang proud father energy, kayak proud parent energy. That di sini juga proses yang juga kamu jalani buat sampai di sini. Mungkin pada akhirnya ada sesuatu dari orang ini yang mungkin pola pikir kamu atau cara pandang kamu terhadap orang ini juga akhirnya berubah dalam prosesnya. Iya, kayak it goes both way ya, it goes both way di sini. Kayak King of Sword that ini, I think it goes both way buat kamu dan buat dia. Pas energinya kita punya The Lovers, ada komunikasi yang terjalin, ada ada kesepahaman mungkin, iya nggak sih? Iya, akhirnya kalian ngelihat sesuatu dari perspektif yang sama kayak gitu. Kayak aku ngerasa ini tuh ya, kalau konteksnya ini apa sih, orang tua dan anak gitu, at some point in the not so far past, in the not so distant past, kalian ngobrol. Iya, kayak clarity ini tidak muncul begitu saja. Clarity ini bukan hal yang muncul out of the blue kayak gitu, kayak aha akhirnya aku mengerti, nggak seperti itu. Clarity ini didapat atau dicapai lewat komunikasi yang baik, lewat komunikasi yang menghasilkan kesepahaman di antara kalian. Makanya ini somehow nggak deh, aku buka kartu selanjutnya aja dulu. Aku belum pasti dengan apa yang ya, aku belum yakin dengan apa yang tadi pengen aku omongin. Crowning the energy atau kita punya Four of Cups. Rootnya adalah Five of Cups. Ini mungkin gimana caranya ya, ini balik lagi ke Five of Cups, soal regret itu, soal dia yang ngerasa kenapa aku nggak dari dulu ya ngelihat dari sudut pandang ini, kenapa aku baru ngehnya sekarang, atau kenapa aku baru kliknya sekarang, kenapa aku baru ngobrolnya sekarang.
Four of Cups di sini mungkin ada perasaan di mana dia ngerasa atau dia kepikiran ingin menembus momen-momen silam yang kalian lewati dengan ketidaksepahaman itu. Iya, ada perasaan kayak harusnya ini dari dulu nih, gimana cara aku nembusnya sekarang kayak gitu. Ya kalau ini soal orang tua yang pada akhirnya apa sih yang nggak, yang dulu sempet nggak paham atau nggak bisa menerima keputusan karir dari anaknya, nggak support gitu. Sekarang dia kepikiran buat gimana caranya aku bisa support ya. Kayak gitu, gimana caranya aku bisa ngasih that one cup that I miss kayak gitu. Ya kayak di sini harusnya karena komunikasinya udah terjalin ya, karena kesepahamannya sudah ketemu, harusnya kan semuanya baik-baik aja gitu. Toh kalian udah ngobrol, toh kalian udah apa ya, toh kalian udah bicara, udah saling paham lah, udah dijelaskan semuanya. Tapi kenapa buat dia masih kurang gitu? Kenapa buat dia masih ngerasa ini harus apa ya, ini belum lengkap kayak gitu. Kenapa dia masih ngerasa four of cups kayak gitu? Ya soalnya ada masa lalu yang ingin dia quote unquote tebus di sini. Ada masa lalu yang ingin dia perbaiki. Aku nggak tahu ya. Five of cups di sini juga ada, salah satu keywordnya juga ada disappointment, ada kekecewaan, ada regret, penyesalan. Mungkin kekecewaan atau penyesalannya di sini nggak cuma ada di pihak dia aja, mungkin apa ya, di satu sudut di hati kamu saat ini masih ada kekecewaan yang tersisa, masih ada rasa getir karena tidak dipahami atau karena tidak diterima. Ya walaupun pada akhirnya sekarang kalian bisa diterima, tapi rasa kecewa itu masih ada di satu sudut di hati kalian. Dan mungkin orang ini yang lagi kepikiran kamu saat ini menangkap itu dari komunikasi yang akhirnya sudah terjalin kembali, dan dia berpikir gimana caranya untuk mengobati kekecewaan itu atau menebus kekecewaan itu. Nah, future energinya kita punya Three of Coins, ada kerjasama di antara kalian. Ya, setelah ada komunikasi, ujungnya adalah kerjasama. Bakal ada kooperasi, bukan kooperasi, bakal apa sih? Dari kesepahaman, dari bertemunya komunikasi itu membuahkan kerjasama. Maksudnya kerjasama nggak pada akhirnya kalian kerja sama-sama juga sih, cuma ini lebih ke apa yang kalian lakukan di sini pada akhirnya tidak menghalangi apa yang berusaha dia lakukan kayak gitu, dan apa yang dia lakukan nggak menghalangi apa yang berusaha kamu lakukan di sini. Pada akhirnya jadinya nggak sikut-sikutan lah kayak gitu. Mungkin itu yang terjadi di masa lalu, itu yang bikin ada Five of Cups di sini. Mungkin dulunya atau sebelum ini kalian ngerasa ada clash di antara kalian, kayak agak sikut-sikutan gitu, kayak ini orang kok nggak ngerti banget ya kayak gitu. Kok malah jadi risih, jadi saling menghalangi gitu, saling menjegal ya, saling menjegal. Ya, Five of Cups di sini terus ditebus sama Four of Cups. Di situ kayak ada upaya untuk menebusnya, dan upaya untuk menebusnya adalah Three of Coins. Gimana? Jadi ya gimana cara aku bisa
menebus kesalahanku, ya pertanyaan itu akhirnya berevolusi menjadi gimana cara aku bantuin dia sekarang. Dengan apa yang aku punya saat ini, gimana cara aku bantuin kamu sekarang, kayak gitu. Kayak orang ini mikirnya kayak gitu, gimana cara mereka bantuin kamu saat ini dengan apa yang mereka punya. Posisi kalian di sini ada Ace of Swords, ada clarity juga kalian. Iya, akhirnya kalian nangkep kayak gitu. Kayak clarity-nya yang ini yang tadi ku bilang deh, clarity-nya nggak cuma ada di orang yang saat ini kepikiran kamu, tapi ada di kamu sendiri. Kamu sendiri kayaknya udah nemuin, kayak udah clear deh dengan masalahnya. Kayak kamu sendiri udah nggak udah nggak ribut. Maksudnya ya karena dia Ace of Swords dan aku dari tadi nggak ngeliat ada kartu Wands di sini. Udah nggak ada fire sign, nggak ada suit api di sini. Jadi dan karena sword itu soal gimana memecahkan masalah dengan kepala dingin, nggak emosional, nggak menggebu-gebu kayak gitu, clear. Jadi kamunya sendiri mungkin ya itu yang dari tadi aku ngerasa ada yang agak hilang, kayak kekecewaan yang terjadi sama kamu saat ini berkaitan sama orang ini gitu. Pada akhirnya aku nggak ngerasa ada kemarahan di sini. Kekecewaan ada, tapi kok nggak ada kemarahannya. Kalian kecewa iya, atau orang ini kecewa iya. I think it's it goes both way anyway. It goes both way. Ya kecewanya ada, menyesalnya ada, cuma nggak ada kemarahan di sini, yang mana konfliknya pada akhirnya malah dipendam sendiri-sendiri. Iya, makanya butuh komunikasi, butuh the lovers di sini untuk mempertemukan. Soalnya kalau konfliknya ada, let's say di sini ada Five of Wands somewhere, bukan Five of Cups tapi Five of Wands. Ya orang marah kan kelihatan ya. Ya ngerti gak sih, kayak even kalau marah dipendam juga kan marahnya, yang namanya marah tuh beda lah auranya, atau beda lah kerasanya kalau orang lagi marah. Jadi dan marahnya itu, dan kalau emang ada marah di sini, biasanya konfliknya bakal lebih cepat kelihatan dan bakal lebih cepat terresolusikan. Iya, kalau di sini aku ngeliat kayak kalian punya konflik tapi kok malah diam-diaman kayak gitu. Jadi dan ditambah ya dengan kalian yang diam-diaman itu, aku bisa agaknya sedikit menyimpulkan kalau ini konflik yang udah cukup lama. Soalnya kalian nampak tidak terang-terangan dengan perasaan satu sama lain. Iya, yang kecewa sendiri, yang menyesal sendiri. Kayak nggak ada keterbukaan di antara satu sama lain. Sebelum at some point kalian akhirnya ngobrol ya. Sebelum at some point kalian akhirnya komunikasi gitu. Mungkin ini yang ngejelasinnya, kayak environment-nya atau the house-nya. Kalian punya hanging man. Ya mungkin ini yang bikin gak ada kemarahan di antara kalian selama ini, karena ya udah saling nerima. Ya ini yang bikin aku makin yakin kalau ini konflik anak dan orang tua. agak susah buat orang tua atau buat anak saling kayak mau berantem gimana pun ya dia tetap orang tua kalian, dia tetap anak-anak kalian, bukan? Ya kalau ada kesalahpahaman tuh agak sulit buat dia ya hubungan darah tuh tidak bisa diputuskan semudah itu pada akhirnya. Makanya jadinya kayak ngebatin sendiri, atau ngedumel sendiri, atau kecewa sendiri. Ya gimana anak sendiri, atau ya gimana orang tua sendiri.
kalian punya hermit di sini di Hopes and Fear. Atau mungkin ini prosesnya kali. Ya, the hermit ini yang kalian alami mungkin, atau yang kalian jalani selama proses ini dari Five of Cups ke Four of Cups. Ada fase introspeksi dari kalian masing-masing. Gimana caranya, atau gimana sebenarnya kalian melihat permasalahan ini dari sudut pandang masing-masing. Kayak mungkin the hermit ini adalah kayak hermit, ace of sword sama king of sword ini kayak triangle-nya ada di situ. Soalnya ya king of sword di sini dia sendirian, ace of sword di sini dia sendirian. Kayak pada akhirnya pencerahan yang kalian dapatkan gitu, ya kalian dapatkan lewat introspeksi. Ya to some degree ya, kalau ini orang tua dan pada akhirnya dia bisa mengerti sudut pandang anaknya. Kalau ngeliat the hermit di sini ada kesan kalau akhirnya dia sadar kalau dulu pun dia pernah ada di fase itu. Iya, kayak ada proses introspeksi seperti itu, ada proses bercermin pada diri sendiri seperti itu. Dan ada Page of Cups di sini. Iya, Page of Cups tuh ada apology, kartu minta maaf. Gak ada hal lain yang bisa aku interpretasikan sama dari Page of Cups di sini selain apology, selain new beginning. Maksudnya ada awal baru di antara kalian ke depannya berkaitan dengan perasaan kalian. Dan apapun konfliknya sih aku pikir bakal berakhir baik. Aku ngeliat kayak ada hubungan anak dan orang tua yang pada akhirnya bisa terjalin lagi gitu dengan lebih baik. Ada komunikasi yang akhirnya nyambung, ketemu, ada kesepakatan di situ. Kayak akhirnya kalian ngelihat dari perspektif yang sama. Dan mungkin Page of Cups di sini kayak dia tuh kayak dari Five of Cups ke Four of Cups terus ujungnya ke Page of Cups. Kalau ini kalau ini tadi mikirnya atau penyesalannya dia ditanggung sendiri gitu, terus ngerasa gimana cara menebusnya di sini. Page of Cups di sini kayak kesimpulannya kayak gitu. Gimana cara aku nebusnya ya? Mungkin aku harus jadi anak yang lebih baik mulai dari sekarang, atau mungkin aku harus jadi orang tua yang lebih baik buat anakku ini, atau mungkin aku harus jadi anak yang lebih baik buat orang tuaku ini. Ya it goes both way anyway. Ya makanya ada Three of Coins di situ. Three of Coins kan kerja sama, ada teamwork. Akhirnya kalian sepakat, akhirnya kalian ada di same page, ada di halaman yang sama. Yeah. The Lovers itu soal pilihan juga sih. Ya mungkin at some point ada pilihan buat kalian untuk terus tidak ya kalau ngeliat ada hermit juga di situ, mungkin at some point ada pilihan buat kalian untuk ya udah aku gini aja, nggak usah kontekan lagi sama orang tuaku ini, toh aku juga jalan sendiri, masih hidup kayak gitu. Ya orang tua kalian juga at some point ada pilihan untuk ya udahlah nggak apa-apa, anak udah gede ini terserah kayak gitu, nggak usah diurusin. Ya tapi
aku nggak ngerasa jalan itu yang kalian ambil by the way. Ini ya kalian ada pilihan untuk jalan masing-masing tadinya, kayak untuk nggak apa ya, kayak kesepakatan atau kesepahaman di antara kalian tuh sifatnya opsional sebenarnya. Itu nggak harus ada, itu nggak ada pun hidup kalian baik-baik saja kayak gitu, atau at least kalian mikirnya kayak gitu. Cuma kalau nggak ada itu, atau cuma proses untuk sampai kesepakatan itu, untuk sampai ke kesepahaman itu yang mengubah kalian, proses transformasinya tuh di situ. Kayak death card yang nutupin King of Swords. Iya. Jadi ini pilihan kalian, ya. Kayak somewhere in the Akashic record. Aduh. Iya, kalian udah sepakat untuk apa ya, kalian udah sepakat untuk berdamai di titik ini sebenarnya. Jadi sebelum-sebelumnya kalian apa ya, sebelum-sebelumnya kalian gak sepaham gitu. Sebelum-sebelumnya kalian cekcok mulu. Terus ada dihadapkan untuk pilihan, kita mau jalan masing-masing atau damai aja, ya akhirnya kalian milih damai aja di sini. Dan aku ngeliat itu cukup, it's beautiful sih, ya indah banget gak sih kayak gitu. Ya kayak orang yang dari dulu nggak cocok, nggak akur, terus akhirnya ngobrol. Maksudnya apa sih, yang tadinya nggak cocok, nggak akur, terus sebenarnya bisa mereka jalan sendiri-sendiri aja juga nggak masalah kok, bisa hidup, bisa jalan, tapi akhirnya ketemu dan berdamai kayak gitu, berusaha buat menebus, berusaha buat memperbaiki kesalahan masa lalunya, berusaha jadi orang yang lebih baik sebenarnya. Ya, mungkin dengan kalian berdamai satu sama lain kayak gitu, itu yang bikin kalian pada akhirnya jadi pribadi yang lebih baik. Ya, aku nggak tahu sih, tapi ya aku nggak tahu exactly di kartu yang mana. Coba, aku ngerasa ada kesan itu. Jadi ini kalau kalian ngerasa kenapa nggak dari dulu, atau kenapa ini harus begini jalannya, aku pikir ya harus begini jalannya. Kalau nggak gini kalian nggak akan nggak akan tergerakkan untuk jadi orang yang lebih baik, untuk belajar. Kayaknya ini semua soal itu deh. Kayak death card di sini, transformasi di sini adalah kalian. Ini adalah soal kalian nih, yang jadi orang yang lebih baik, yang perspektifnya lebih kebuka. Ya, the whole point soal itu, soal saling menerima. Dengan saling menerima itu kita bisa nggak kaku pola pikirnya. Iya, bisa nerima satu sama lain, bisa mengerti sudut pandang satu sama lain, dan punya keterbukaan hati untuk saling memaafkan. Iya, soalnya King of Swords doang rasanya dia penuh dengan ego, agak sulit untuk King of Swords doang untuk minta maaf. Makanya ini kayak perjalanan King of Swords menuju Page of Cup, dari si paling logis dan rasional menuju si paling melankolis. nggak Page of Cup, dia emang apologetic, atau dia tidak malu untuk menunjukkan perasaannya, dia nggak malu untuk menunjukkan perasaan terdalamnya, dia nggak malu untuk tampil vulnerable, atau dia nggak malu untuk terlihat rapuh di depan orang. Ya mungkin itu juga yang akhirnya pelajaran yang akhirnya kalian dapat di sini. Kalian yang si paling logis dan rasional akhirnya bisa saling memaafkan, bisa saling terbuka perasaannya satu sama lain. Nggak apa-apa belajar, namanya juga manusia hidup, ya harus terus belajar dong. Nggak bisa terus-terusin ngandelin logika, perasaannya juga kan harus dipakai.
Kan nggak semua masalah bisa diselesaikan cuma pakai logika. Pakai logika terus perasaannya terabaikan. Begitu grup 2. Indah banget sih ceritanya, kayak iya. Semoga bermanfaat ya. Semoga ya waktunya, ya aku makasih banget buat waktunya. Semoga readingan tarotnya bermanfaat. Dan ya, selamat malam. Have a good night. Ya, halo grup 3. Buat tema bacaan tarot kita malam ini, bentar aku nyontek dulu. Yang sedang kepikiran kamu saat ini. Ya, yang sedang kepikiran kamu saat ini. Jadi so far sih kalau yang dari 2 grup sebelumnya, ya kalian grup 3 seperti biasa dapat yang terakhir. Ini lebih ke apa yang orang ini, ya ini soal, ini lebih kayak konteks bacaan tarotnya lebih ke orang ini, ya bukan ke kamu. Bisa aja sih ini kayak ke kamunya, cuma by intention gitu. Apa yang coba aku cari atau apa yang coba aku gali di sini adalah orang ini yang sedang kepikiran kamu saat ini. Itu yang bakal aku cari, itu yang bakal aku ulik. Jadi kalau kalian ya ini kayak tarot tuh nggak tahu, pertama ya, first of all aku agak kesulitan kalau baca tarot tapi nggak tahu konteksnya, maksudnya targetnya apa kayak gitu ya. Makanya ya, that's why buat come up with a reading, I need context, aku nggak bisa ngeshuffle kartu gitu aja terus tiba-tiba oh ya dari sini apa sih, dari shufflean kartu ini readingannya ini, nggak bisa aja. Kalau gitu mah aku mending nggak reading, soalnya ngeblank man, nggak tahu apa coba konteksnya, kayak why. Makanya apa sih, karena di sini di apa ya, bentar apa tadi ya, sorry tadi aku ngeran terus tiba-tiba thought proses aku keputus di tengah-tengah ren, aneh banget. Yang sedang kepikiran kamu saat ini mostly yang ingin ku gali adalah orang ini ya, at least buat spread yang ini, kayak Path of the Dove-nya mungkin bakal orang ini, dan energi kalian bakal lebih cenderung ada di Path of the Serpent ya. Ya balik lagi ke rant aku yang tadi yang keputus. Gak, aku harus bilang ini grup 3. Ya sorry banget, aku gak ngerant di 2 grup sebelumnya. Soalnya ini yang terjadi sama aku beberapa hari terakhir. Kayak aku mau reading tapi kalau temanya sendiri belum bisa aku putuskan, atau aku masih belum fix atau belum ajak dengan temanya, aku nggak buka readingan men. Kayak kadang aku agak nggak habis pikir gitu sama tarot reading yang ada di YouTube. Kayak kok mereka bisa ya? Kayak kok mereka bisa kayak shuffle kartu terus bikin spread, terus mereka bisa come up with something, kayak why, how? aku tetap terkagum-kagum sih sama yang seperti itu. I mean, even yang aku ikutin sampai saat ini, kayak let's say Divine Empress 333, Divine Empress Tarot 333, kadang dia begitu, walaupun mostly dia baca apa sih, dia soal love reading atau reading twin flame connection kayak gitu. Cuma kalau ngeblank kok orang bisa ya? Mungkin kalian yang penonton tarot yang tahu, atau ya belakangan aku dapat feedback yang baik dari audiensku di sini, yang tahu gimana caranya, atau kalian para sepuh di sini, tarot reader yang
atau ya tarot trader yang lebih pengalaman, dan kebetulan kalian sampai di grup ini terus kecipratan rent aku di sini, bisa tolong kasih tahu di kolom komentar kenapa kalian bisa melakukan itu. Soalnya sampai sekarang itu yang aku gak habis thinking. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Balik lagi ke readingan kalian grup 3. Di sini kalian punya Eight of Wands. Yang sedang kepikiran kamu saat ini. Siapapun itu, apapun yang dia pikirkan saat ini, aku yakin dia udah gatal banget buat ngehubungin kamu. Serius, apapun konteksnya ya, siapapun orangnya, dia udah nggak sabar gitu buat cepet-cepet ini. Aku harus cepet-cepet ketemu grup 3 nih. Aku harus cepet-cepet ketemu grup 3. Apapun caranya kayak gitu. Kayak. Aku nggak heran kalau apa ya, dalam waktu dekat atau bahkan kalian udah dapat chatnya atau kalian udah dapat message-nya dari orang ini, kayak ketemuan kuy, ngobrol kuy, atau janjian di mana kuy, kayak gitu. Kayak. Soalnya apa yang bakal dia obrolin itu, apa yang bakal dia obrolin tuh, apa yang ya konteksnya, ya, apa yang bakal dia obrolin di sini, dia udah pikirin ini dari God knows how long, kayak dari entah kapan gitu. Pokoknya dia udah mikirin ini cukup lama atau cukup intens ya kalau ngeliat dari Eight of Wands. Dia udah mikirin ini dengan sangat kayak gitu. Dan dia ngerasa harus cepet-cepet bilang ini sama kalian. Jadi expect immediate communication immediately, yaitu ya yang ngalangin dia adalah ada Ace of One. Eight of One dihalangin sama Ace of One, not quite Ten of One, jatuhnya malah jadi Nine of One. Nine of One itu kartu nahan diri, kartu ngebatasin diri. Kenapa dia ngebatasin diri ya? Kenapa dia pengen cepet-cepet ketemu? Dia pengen cepet-cepet ngomongin ini sama kamu, yang ngomongin hal yang udah dia pikirin ini sama kamu. Cuma dia ngerasa belum waktunya, kayak ada kesan kalau nanggung kalau harus diomongin sekarang. Iya, kayak ini aku pengen cepet-cepet ngomong sama grup 3, tapi kok nanggung ya? Iya. The desire to change something in our life. Apakah ada hubungannya dengan itu? Ya bisa jadi sih. Kayak ada something yang bakal berubah di antara kalian atau di lingkungan sekitar kalian. Cuma dia tahu atau kalian sadar kalau perubahannya belum waktunya gitu. Kayak rasanya nanggung kalau perubahan itu terjadi sekarang. So far konteksnya masih terlalu abstrak. Ada hopes di root of the reading. Ada star di root of the reading. Star ini soal hope. Aku dapat kesan kalau yang lagi mikirin kalian ini mungkin konteksnya kalau nggak pasangan ya keluarga. Jadi ada kabar baik, mungkin ada kabar baik yang ingin dia sampaikan, atau kabarnya sendiri mungkin netral, cuma intensi di balik kabar itu baik, yang pengen cepet-cepet dia sampein ke kamu, cuma masih nanggung kalau
disampaikannya sekarang. Kayak belum lengkap semuanya, kayak belum klik, belum klop aja. Iya, yeah. Somehow ya tadi story apa sih, kayak ya aku kebayangnya pertamanya adalah ini pasangan kalian yang pengen ngasih tahu kalau kalian bakal apa ya, dalam waktu dekat bakal ada perubahan drastis di hidup kalian, entah itu kayak pindahan ya, atau pindahan rumah, atau dia pindahan kerja, dapat dapat kesempatan yang lebih baik gitu. Cuma si apa ya, si kabar ini belum dia omongin ke kalian, soalnya tanggalnya belum fix gitu, kayak kapan pindahnya gitu, kayak kapan naik gajinya atau kapan kapan naik jabatannya belum pasti. Makanya di hold dulu. Tapi ada apa ya, ada perubahan cukup drastis di waktu dekat mungkin, yang tapi nggak tahu sih, aku belum buka dua kartu ini. Oh, ada Ten of Cups di pas energi. Iya, ini makin makin aku makin positif dengan kalau ini kayaknya kabarnya baik. Iya, kabarnya baik, cuma masih belum apa ya, masih belum disampaikan karena emang tanggalnya atau kayak apa ya, entah tanggalnya belum ketemu atau belum fix, atau ada satu dua hal ya, karena S of One di sini kayaknya halnya cuma satu nggak dua ya. Convenient sekali ya S of One di sini. Crowning the energy, kita punya Nine of Swords. Agak aneh ya, kenapa tiba-tiba ada Nine of Swords di sini. Kenapa jadi gelisah? Kalau kabarnya baik, kenapa jadi gelisah? Kalau harapannya baik, kenapa jadi gelisah? Iya, future energinya Empress. Maksudnya ya kalau kabar baiknya ternyata apa sih? Kalau kabar baiknya ternyata naik jabatan kayak gitu, atau naik pangkat, atau dapat naik apa sih, kenaikan gaji kayak gitu, atau pindah ke rumah yang lebih besar kayak gitu, itu make sense. Soalnya dari apa ya, dan itu belum, masih di hold gitu sih beritanya. Tapi expect good news ya dalam waktu dekat. Yang aku nggak ngerti kenapa ada Nine of Swords di Crowning Energy. Oh ya, karena readingannya adalah tadi apa sih, aku kudu nyontek banget deh. Ya soalnya tiap katanya kudu eksak dah ya. Yang sedang kepikiran kamu saat ini. Iya, orang ini dia menahan diri untuk mengatakan kabar baik ini sama kalian, yang bikin dia jadi agak gelisah gitu. Ya walaupun apa ya, walaupun kabarnya baik ya, cuma karena harus ditahan-tahan, jadinya kayak ada building anticipation gitu, ngerti gak sih? Kayak itu yang bikin dia agak sleepless ya, ada agak keganggu gitu waktu istirahatnya, karena dia kepikiran itu. Kayak kepikirannya mungkin di sini kayak, ini aku bilangnya gimana ya, bentar, ini aku timing yang pas aku buat bilang ini kapan ya, bentar kalau aku bilang sekarang ntar jangan ntar waktunya mundur lagi gimana, kayak, atau iya, even kalaupun dia udah sangat positif gitu, udah sangat pasti gitu sih kabar baik ini, cuma dia masih mempertimbangkan gimana cara menyampaikannya. Iya, ini kalau aku bilang kayak gini kamunya kaget nggak ya? Ini baik nggak ya kalau aku sampaikan kayak gini? Ya, gimana kalau aku bilang terus kamunya malah jadi curiga, mikir yang enggak? Kan jadi overthinking ke situ. Cuma iya, aku ngerasa kayak Nine of Swords ini kayak nggak perlu gitu. Dan lagi itu 9 tuh 8 tambah 1. Ya betul. Iya, 8 tambah 1 jadi 9. Terus 9-nya malah jatuhnya 9-nya jadi 9 pedang. Malah jadi
malah jadi beban pikiran, ya nggak sih? Atau mungkin yang jadi beban pikirannya karena takutnya kalau dia bilang itu sekarang, takutnya kamu jadi kelewat berharap gitu. Takutnya kamu jadi terlalu ekspektasinya jadi terlalu tinggi gitu. Buat hal yang emang pantas sebenarnya ekspektasi kamu tinggi di sini, cuma ada kesan di sini kalau orang ini nggak mau ngecewain kamu. Iya, sesayang itu orang ini sama kamu sampai nggak mau ngecewain kamu. Makanya dia ingin make sure everything is in the right spot kayak gitu. Everything is in the right place, right time. Kalau ngeliat ada star, ada arkana star di sini, mungkin ini ya mungkin kabar baik ini yang mungkin juga kamu harapkan dari jauh-jauh hari, atau selama ini kalian juga mengharapkan ini ya. Terus ada Ten of Cups di pas energi, kayak kalian berdua udah sepakat kalau hal ini tuh bakal bikin kalian bahagia ke depannya. Kayak dari dulu tuh kalian udah mengharapkan ini. Kayak dari dulu tuh kalian udah menanti ini sebagai Ten of Cups kalian. Terus kalian di masa depan tuh, apa yang ditawarkan masa depan di sini adalah Empress gitu. Nggak cuma kebahagiaan yang memenuhi, nggak cuma soal emosional, emotional fulfillment, tapi juga abundance. Kayak apa yang kalian bakal dapetin tuh bakal berkelimpahan gitu. Mungkin nggak, ya bakal lebih dari apa yang kalian ekspektasikan dulu. Iya, cuma ekspektasi itu kali yang bikin orang ini agak overthinking untuk gimana cara nyampeinnya ke kamu. Takutnya ekspektasinya kejauhan. Soalnya mungkin kalau dilihat dari sudut pandang dia ya, apa yang bakal terjadi selanjutnya gitu, atau apa yang menjadi potensi di masa depan buat kalian tuh mungkin agak too good to be true kali. Agak terlalu too good to be true sampai dia sendiri bingung gimana cara nyampeinnya supaya kamunya nggak berekspektasi terlalu kemana-mana kayak gitu. Posisi kamu saat ini ada 3 of Coins. Di sini kamu mencari kooperasi dengan orang ini. Kooperasi simpan pinjam bukan? Ya, mungkin kalau ngelihat 3 of Coins, jadi kamu berharap atau kamu pengennya orang ini mau lebih terbuka sama kamu daripada dipikirin daripada beban pikirannya ditanggung sendiri sama orang ini, mending di-share sama kamu. Kayak kegelisahannya apa, kamu juga pengen tahu kan. Kayak iya, ini aku lihatnya kayak impian kalian berdua selama ini. Cuma kalau beban pikirannya cuma ditanggung sama orang ini doang, kan nggak fair ya. Kamu juga pengen, ya kan impiannya berdua, kenapa orang ini doang yang gelisah gitu. Ya, maksudnya kamu juga pengen menanggung beban itu bukan sama orang ini. Ya. Jadi ya kalau wish fulfillment bersama, tapi kenapa yang gelisah cuma dia sendiri gitu kan, nggak ada teamwork di situ. Ya, dan kalau ngelihat 3 of Coins sih mungkin untuk sampai ke kebahagiaan yang nunggu kalian ini, kalian juga ikut andil di dalamnya. Kalian nggak cuma duduk manis. Iya, kalian nggak cuma duduk manis menunggu hasilnya doang. Enggak, kalian juga ada kontribusinya di wish fulfillment ini. Jadi ya aku ngerasa kalian juga berhak untuk menanggung beban gelisahnya di sini. Beban kayak ini too good to be true nggak sih, kayak
environmentnya kalian punya chariot. Ini mungkin kayak nyambung dari Three of Coin, kayak willingness to cooperate. Kalau chariot di sini kayak aku ngelihatnya kayak kalian berdua udah sepakat untuk lari ke tujuan yang sama. Gimana tuh? Bentar. Jadi kalian berdua udah sepakat nih buat ke sana gitu, buat ngejemput atau buat sampai ke Empress ini. Jadi apa ya? Kalau tadi Three of Coin kalian nuntut ada teamwork gitu sama orang ini, chariot ini adalah lingkungan kalian yang kalian sama-sama pengen sampai ke kebahagiaan yang sama loh di sini. Ya. Jadi dan ada victorious juga di chariot, makanya kayak what could go wrong? I think nothing could go wrong in this case. I think nothing could go wrong. Cuma emang apa ya, bebannya harus di-share. Kalau inget kartu chariot di tarot tradisional tuh ada 2 sphinx ya, yang kanan sama kiri warnanya beda ya. Sama aku ngelihat 2 sphinx yang bawa kereta kencana di situ, itu kalian yang akhirnya kalau di kartu tradisional kan dia kayak ngelihat ke arah yang berbeda gitu kan, tapi kalau di Tarot of the Dream ini chariotnya kayak mereka lari ke satu tujuan yang sama kayak gitu. Jadi ya ada willingness to cooperate di sini, willingness to elaborate, cooperate. Hopes and fear-nya kita punya Five of Wands. Five of Wands tuh kartu apa ya? Kartu struggling, kartu hustling, kartu grinding. Mungkin ini yang ngelengkapin. Iya, ini yang tadi apa sih, Nine of Swords tadi, ngerasa kayak kalau Nine of Swords tuh kayak butuh satu kepingan lagi untuk melengkapi puzzle ini, ya nggak sih? Soalnya 9, satu lagi 10, tapi nggak sampai 10 deh, cuma sampai 9. Jadi kayak nggak penuh gitu, nggak utuh. Jadi mungkin itu yang itu yang lagi orang ini pikirin saat ini. Mungkin itu yang bikin orang ini overthinking saat ini. Dan dengan ada kamu yang bersedia untuk ikut menanggung beban pikirannya dia, itu jadi apa ya, kayak ngelengkapin puzzle pieces itu ya. Jadinya kalian nggak cuma usaha sendiri-sendiri buat sampai the Empress ini ya, usahanya jadi ditanggung bersama. Jadi kayak apa ya, wishful thinking, sama aku dapat kesannya itu dari kayak ada kesan untuk menghindari wishful thinking at any cost. Sebisa mungkin orang ini menghindari wishful thinking di kondisi saat ini. Ya, ada apa ya? Agak ngeganggu soalnya wishful thinking gitu. Soalnya keadaannya atau apa yang kalian harapkan di depannya mungkin bisa jadi terlalu baik untuk jadi kenyataan. Ya, agak mencurigakan kayak gitu kalau semuanya berjalan mulus kayak gini. Makanya struggle-nya di mana kayak gitu. Ya, mungkin itu yang aku mikirnya kalau akhirnya orang ini cerita sama kamu soal apa yang menjadi kegelisahannya selama ini kayak gitu, soal apa yang sedang berusaha dia usahakan, yang berusaha dia kerjakan saat ini, terus kayak potensi kebaikan apa yang menunggu
kalian di depan sana, uh, itu yang bakal muncul, ya, itu yang bakal jadi kayak udahnya kalian bakal klik kalau iya deh aku bantuin, kayak iya aku apa sih, iya aku bantu grinding, atau iya aku juga turun tangan kok. Jadi kalian bakal ikut berusaha di sini, atau harapannya kalian bisa ikut berusaha di sini. Kalian bisa ikut menanggung beban pikiran itu di sini. Dan karena di sini Five of Wands, mungkin jatuhnya apa yang tadinya jadi beban pikiran di Nine of Swords, jatuhnya jadi kalian mengubah beban pikiran itu menjadi tekad. Itu yang jadi akhirnya memotivasi kamu, memotivasi kalian untuk ngebantu orang ini buat sampai ke kebahagiaan yang emang udah kalian cita-citakan. Nah, outcome-nya kita punya The Fool. Ya, bakal ada awal baru. Aku agak kaget ngeliat The Fool di sini, not gonna lie. Cuma mungkin awal barunya buat kalian. Iya. Soalnya kalau buat orang ini mungkin ini hal yang udah hari-hari dia kerjain, udah dia lakuin. Cuma pada akhirnya mungkin ini hal baru dalam artian ada sisi lain yang kamu lihat dari orang ini, yang akhirnya sekarang kamu tahu karena kamu udah mutusin untuk berjuang bersama dia, berjuang buat mewujudkan impian kalian di sini. Ada sisi lain yang kamu lihat dari orang ini, yang sebelumnya kalian gak aware, kalian gak tahu kalau, atau bukan dari orang ini, ada sisi lain dari dunia orang ini, orang yang sekarang ini lagi mikirin kamu. Somehow ya aku dapat kesan kalau akhirnya kamu bisa datang ke dunianya, terus ngelihat banyak hal baru di situ yang bikin kamu ngerasa kayak The Fool. Iya. Yeah. Mungkin gimana ya? Aku ngelihat ini sebagai struggling, atau ya ini struggle yang bikin kalian lebih dekat. Iya. Ya again sih aku ngerasa kalau ini konteksnya kalian sebagai pasangan gitu. Ini bikin kalian bakal lebih dekat, bakal lebih kenal satu sama lain. Soalnya ya apalagi kalau ini soal pasangan ya, impian bersama kan harus diperjuangkan bersama, bukan? Iya dong. Impian bersama tapi yang overthinking kok cuma dia doang, kayak gitu. Impian bersama tapi yang overthinking kamu doang, kan nggak fair ya. Ya harus diperjuangkan bersama. Dan aku pikir ini waktunya buat kalian, buat kamu, buat ada buat mereka, dan buat mereka juga buat percaya atau biar lebih terbuka sama kamu. Banyak hal baik yang menunggu kalian di depan grup 3, dan mungkin jatuhnya kalian bakal banyak belajar hal baru. Aku dapat kesan kalau kalian bakal culture shock somehow in a way or another. Jadi tolong jangan kaget. Mungkin fokusnya tuh karena ini impian bersama ya, buat mencapai atau buat bisa sampai ke impian bersama itu, jangan sampai lupa dengan satu sama lain ya. Jangan dengan memperjuangkan mimpi bersama kalian jadi lupa satu sama lain. Ya mimpinya kalian, cita-citanya kan bersama.
Ya proses buat sampai ke situnya juga kan harus dijalanin sama-sama ya, jangan cuma sendiri-sendiri. Dan pahit-pahitnya ya jangan sampai buat buat mencapai cita-cita bersama itu, buat sampai ke impian bersama itu kalian malah jadi kehilangan satu sama lain. Jangan sampai begitu ya. Grup 3, kalian stick together. Jangan dalam proses mencapai impian bersama kalian jadi kehilangan satu sama lain. Gitu kali grup 3. Iya, makasih banget buat waktunya. Semoga bermanfaat bacaan tarot malam ini. Grup 3, kalian selamat malam. Have a good night.